Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semua. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, amin. Oke, anak-anak semua, gimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, di sini semuanya sehat ya? Sehat dong. Gimana sih? Masa enggak sehat ya kan? Oke, di sini sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu akan presensi terlebih dahulu ya, anak-anak semua. Ya. Di sini siapa yang nggak masuk? Siapa yang nggak hadir? Oh, Nafa. Nafa kenapa? Sakit ya. Ada suratnya nggak? Oh, ada. Oke, anak-anak semua. Sebelum kita membahas materi hari ini, kita akan membahas materi sebelumnya. Materi sebelumnya apa? Apa? Ada yang tahu nggak materi sebelumnya? Iya, materi sebelumnya adalah menulis surat lamaran pekerjaan. Oke, masih ingat gak sih surat lamaran pekerjaan itu surat apa? Surat? Iya, Mbak. Siapa namanya? Oh, Mbak Rizky? Iya. Surat lamaran pekerjaan itu adalah surat yang digunakan untuk melamar pekerjaan. Di dalamnya berisi tentang alasan mengapa kita melamar pekerjaan tersebut. Yang kedua, berisi tentang kop surat, ada kop suratnya juga. Yang di bawahnya ada tanda tangan kita seperti itu. Jadi surat lamaran pekerjaan ini kita gunakan sangat penting ya anak-anak, bisa kita gunakan untuk melamar pekerjaan besok misalnya. Misalnya kita mau melamar pekerjaan di perusahaan, kita harus melampirkan suatu surat lamaran pekerjaan yang di situ berisi alasan kita kenapa ingin melamar di pekerjaan tersebut seperti itu. Oke, kita tutup dulu surat lamaran pekerjaannya. Kita buka bab baru, yaitu materi apa? Iya, betul. Kita buka bab mengenai cerita apa? Sejarah. Sekarang yaitu kita membahas terkait KD 3.3. KD 3.3 yaitu berisi tentang teks sejarah. Coba bukunya dibuka halaman 115 ya kan. Dalam buku tersebut dicantumkan bahwa teks cerita sejarah yaitu teks di mana teks tersebut merupakan karangan seseorang atau suatu karangan seseorang yang di dalamnya dibubuhi sifat imajinatif. Namun hal tersebut biasanya berisi tentang cerita yang faktual. Jadi teks sejarah itu biasanya kebanyakan tuh ada faktualnya. Namun ada juga teks sejarah yang di dalamnya ada dibubuhi kisah imajinatifnya sedikit seperti itu. Nah, teks cerita sejarah itu ya biasanya terjadi di masa lalu. Jadi teks ini biasanya diceritakan di masa lalu ya, tentang suatu kejadian, misalkan peristiwa itu pengeboman di Bali, atau teks cerita sejarah di mana kemerdekaan Indonesia kan ada sejarahnya ya, biasanya tuh ada itu film-filmnya gitu kan. Nah di situ itu maksudnya teks cerita sejarah kalau hal tersebut dituliskan oleh pengarang. Nah biasanya pengarang itu akan membubuhi suatu imajinatif meskipun sedikit. Nah di sini jenis teks sejarah itu ada dua ya anak-anak semua. Oke, cerita sejarah non fiksi nih. Cerita yang menjelaskan kejadian yang disusun secara tidak nyata, atau gini mudahnya yaitu cerita non fiksi adalah suatu cerita yang menjelaskan kejadian-kejadian peristiwa di masa lalu. Biasanya itu cerita ini tuh bersifat nggak nyata ya,
nyata, tapi di dalamnya tuh ada dibubuhi kayak imajinasinya. Kayak misalkan nih contohnya cerita non fiksi ini seperti legenda. Kalian tahu legenda? Legenda itu termasuk teks cerita sejarah loh. Kenapa? Karena biasanya tuh kan ada kayak legenda Tangkuban Perahu ya kan, legenda samudra ini ya. Biasanya ada juga legenda dari Candi Borobudur. Nah, ada nggak sih yang pernah dengar legendanya Candi Prambanan atau Candi Borobudur? Kan pernah kan? Di situ pasti kayak ada yang bilang Candi Prambanan itu didirikan oleh seorang ratu yang punya beberapa jin kayak gitu. Itu menurut kalian masuk akal nggak? Sesuai sama akal nggak? Enggak kan? Nah, jadi yang nggak sesuai dengan akal atau biasanya itu dibubuhi dengan suatu imajinasi pengarang itu namanya cerita sejarah non fiksi. Jadi itu sejarahnya bener ya, fakta. Tapi di dalamnya itu ada sedikit pembubuhan dari pengarang seperti itu. Atau biasanya itu cerita tersebut benar adanya, tapi biasanya cerita tersebut diubah oleh pengarang menjadi cerita-cerita fantasi yang memang itu berada di luar nalar manusia gitu. Oke, selanjutnya yaitu sejarah fiksi yang kedua. Yang tadi non fiksi, yang sekarang fiksi. Kayak buku aja, Bu. Iya, emang sama kayak buku. Nah, fiksi itu apa? Menjelaskan tentang cerita yang disusun secara benar-benar nyata nih. Nyata banget. Nah, cerita sejarah yang fiksi ini itu biasanya disusunnya benar-benar berdasarkan kejadian-kejadian di masa lalu yang tidak ada perubahan sedikit pun. Mungkin kalau perubahan sedikit itu bahasa yang digunakan atau apa saja, tapi untuk isinya itu sama dengan kejadian-kejadian di masa lalu. Nah, contoh dari sejarah fiksi sendiri apa coba? Apa? Dokumen parlementer, terus biografi seorang tokoh sejarawan, seorang tokoh proklamator dulu, pahlawan dulu itu tuh sejarah ya, misalkan perjuangannya bagaimana Soekarno seperti itu, Buya Hamka itu kan sejarah. Terus selanjutnya yaitu ya ada juga cerita tentang kemerdekaan Indonesia. Itu tuh nggak boleh lupa loh. Cerita tentang kemerdekaan Indonesia itu benar-benar apa adanya dan hal tersebut masuk di sejarah fiksi. Oke nih, kita udah membahas dua nih cerita sejarah, yaitu tadi ada cerita sejarah non fiksi dan fiksi. Oke, berdasarkan ciri-cirinya, sejarah ini disajikan dalam hal kronologis berdasarkan suatu urutan kejadian atau urutan peristiwa di masa lalu. Ya, yang kedua yaitu berbentuk rekon, teks atau cerita ulang. Yang ketiga, sering menggunakan kata konjungsi temporal, isinya faktual dan berbasis pada cerita empiris. Yang keempat sebetulnya yaitu kronologis dan runtut. Nah, jadi cerita sejarah itu disajikannya nggak hanya itu ya, nggak hanya kayak cerita sejarah udah gitu. Jadi cerita sejarah itu harus urut ya, berdasarkan kronologisnya. Kenapa kok bisa terjadi sejarah, gimana terjadinya, peristiwanya kayak gimana, kita harus tahu berdasarkan disusunnya tuh harus berdasarkan kronologis yang terjadi secara urut dan runtut. Terus yang kedua yaitu berisi tentang faktual. Nah, faktual ini nggak boleh ketinggalan meskipun ada imajinasi pengarang, ada opini pengarang sedikit. Namun faktual ini yang paling penting dalam suatu cerita sejarah, karena biasanya itu cerita sejarah itu kan berisi tentang kejadian-kejadian di masa lalu ya, kayak misalkan proklamasi kemerdekaan Indonesia, perjuangan bahasa Indonesia melawan penjajahan, itu kan termasuk sejarah. Karena kalau misalkan coba aja kita bayangin nggak ada teks cerita sejarah gitu, nggak ada cerita-cerita sejarah di masa lalu, gimana cara kita bisa tahu Indonesia merdeka kenapa ya? Gak tahu kan? Itu dibangun kenapa ya? Gak tahu kan? Nah, jadi cerita sejarah itu berfungsi untuk agar kita itu mengetahui suatu kejadian-kejadian penting di masa lalu.
di mana hal tersebut bisa menambahkan suatu pengetahuan dan juga terkait peristiwa-peristiwa zaman dahulu, dan juga di situ kita bisa tahu bagaimana sejarah atau bagaimana sejarah terkait berdirinya Indonesia. Kenapa Indonesia bisa merdeka? Itu kan termasuk dalam sejarah gitu. Jadi nih ya, karena saya udah menjelaskan dan kalian udah mendengarkan, maka ada tugas untuk kalian. Nah, tugas ini dikerjakan secara kelompok. Ibu akan membagikan suatu kertas, ya kan? Kertas yang udah ibu bagikan tadi. Nah, kertas itu berisi soal. Dibuka, kertasnya dibuka. Oke. Ada soalnya kan? Ada. Berapa soalnya? 5. Iya. Nah, soal itu dikerjakan secara kelompok ya. Jadi, kelompoknya ada 5-5, dibentuk nih berbaris. Terserah kalian beli sendiri 5-5. Oke. 5-5 ini kalian kerjakan. Nah, itu bisa dibagi tuh soalnya satu-satu ya kan. Nah, ibu beri waktu 15 menit deh untuk mengerjakan soal itu ya kan. Ibu tunggu 15 menit ya. Siap? Siap dong. Oke, udah 15 menit nih anak-anak semua. Gimana? Udah selesai? Udah, pintar semua ya? Oke, pembahasan soal pertama ya anak-anak semua. Ini kita lihat nih di atas. Pembahasannya gimana? Coba dari kelompok nih satu nih, ungkapin apa sih isinya tadi? Bener nggak ya? Kayak gitu. Kelompok 2 gimana? Nomor 2? Nomor 3 gimana? Kelompok 3? Ya, jadi ya anak-anak semua, bener semua nih jawabannya nih, pintar semua ya. Yang pertama ibu tadi memberi soal apa itu pengertian sejarah. Jadi tadi yang kita udah ungkapin ya, teman kalian yang bernama Tia udah menjelaskan terkait sejarah. Sebelumnya kita harus beri tepuk tangan dulu dong untuk setiap kelompok yang udah menjawab. Oke, untuk teks sejarah sendiri yaitu tadi ibu udah menjelaskan bahwa sejarah yaitu peristiwa yang terjadi di masa lalu, yang emang peristiwa itu merupakan kejadian yang penting. Jadi intinya kayak gini, peristiwa sejarah adalah peristiwa di mana sesuatu terjadi di masa lalu, dan peristiwa tersebut bersifat penting dan juga fakta. Oke. Yang kedua, cerita sejarah. Jadi cerita sejarah itu adalah suatu cerita di mana membahas terkait sejarah. Teksnya itu berisi tentang fakta, bersifat fakta, terus berisi tentang sejarah-sejarah di masa lalu. Biasanya juga ada di buku itu imajinasi dari pengarangnya. Terus yang kedua, yaitu apa urutan dari teks cerita sejarah menurut sejarah? Apa? Kelompok 2? Ya, benar ya, urutan dari penulisan teks cerita sejarah yaitu ada resolusi, terus ada urutan peristiwa, terus ada konflik, terus ada puncak konflik. Oh iya, maaf. Yang pertama ada orientasi, maaf ya. Yang pertama ada orientasi atau pengenalan tokoh. Yang kedua ada urutan peristiwa. Yang ketiga ada konflik. Yang keempat ada puncak konflik. Yang kelima ada resolusi. Yang keenam koda. Oke, kelompok 3 tadi apa soalnya? Sebutkan cerita sejarah yang kamu tahu. Apa? Coba. Terkait kemerdekaan Indonesia, parlementer, dokumen parlementer itu kan cerita sejarah ya. Terus legenda apa? Berdirinya Candi Borobudur itu termasuk cerita sejarah. Oke, sekarang setelah tugas nih, Ibu akan memberikan kesimpulan. Jadi tadi kita udah membahas pengertian, udah membahas terkait apa saja teks cerita, macam-macam teks cerita sejarah.
terus udah membahas terkait bagaimana menyusun cerita sejarah, apa saja unsur-unsur cerita sejarah, ya kan? Pengertian teks sejarah. Tadi kita udah tahu pengertian teks cerita sejarah. Pengertian teks cerita sejarah adalah teks di mana teks tersebut berisi tentang, ya benar. Terus yang kedua yaitu unsur-unsur cerita sejarah. Unsur-unsur cerita sejarah tadi ada berapa? 5. Orientasi. Terus urutan peristiwa, konflik, puncak konflik, resolusi. Pintar. Oke, selanjutnya nih, karena semuanya udah paham terkait teks cerita sejarah nih, Ibu akan memberi tugas rumah. Gimana nih? Kalian sudah nggak? Enggak, ya udah. Tapi tugas rumah ini bersifat individu ya, sendiri-sendiri, nggak kelompok kayak tadi. Awas kalau jangan kelompok. Dan ini nanti dikumpulin ke ketua kelas, nanti taruh di meja Ibu guru sebelum pembelajaran ya. Nanti Ibu periksa dan Ibu bagikan ke anak-anak. Makasih sudah berpartisipasi, makasih semuanya. Yuk tepuk tangan terakhir, tepuk tangan dulu kita semua. Oke, makasih anak-anak semua. Ibu, semoga kita bisa bertemu di pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas, ya kita akan melanjutkan nih terkait teks cerita sejarah lagi. Gak bosen ya? Bosen gak? Enggak dong. Oke. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan membahas terkait teks cerita sejarah lagi dan belajar di rumah ya kan, bagaimana itu gitu kan. Ya udah, Ibu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.